warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lestari Prihastuti, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, jadi nanti di sini selama kurang lebih 30 menit ke depan ya, nanti kita akan belajar bareng tentang bab baru yaitu persamaan kuadrat. Kita langsung masuk ke materi aja untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi pada materi persamaan kuadrat nanti ada 5 subbab. Yang pertama itu pengertian persamaan kuadrat, yang kedua akar dan bukan akar persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat, penyusun persamaan kuadrat, dan yang terakhir itu penggunaan persamaan kuadrat. Oke, langsung aja kita akan belajar mengenai pengertian dari persamaan kuadrat. Nah, jadi persamaan kuadrat itu apa? Persamaan kuadrat itu sama seperti persamaan yang lainnya, hanya saja dia itu ada bentuk variabel yang kuadrat. Jadi bentuknya itu harus memenuhi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nanti mereka di sini nah, di mana A, B, C itu elemen bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, yuk kira-kira kenapa ya A-nya itu nggak boleh sama dengan 0? Ayo, salah satu menjawab, salah satu di unmute dulu. Kenapa kira-kira A-nya itu tidak boleh sama dengan 0? Nadia Intan, mau coba jawab? Gak apa-apa, nggak usah takut. Fadli mau coba? Enggak ya? Oke, karena masih malu-malu, kenapa A-nya itu nggak boleh sama dengan 0? Karena ketika A-nya itu adalah 0, kita perhatikan di sini, nanti bentuk X kuadratnya itu menjadi 0, sehingga dia nggak punya lagi variabel kuadrat. Jadi, makanya A-nya itu paling nggak itu harus 1, gitu ya. Oke, di mana A merupakan koefisien dari X kuadrat, B merupakan koefisien dari X, dan C adalah suku tetapan atau konstanta. Kita langsung masuk ke contoh ya, biar nggak bingung. Nah, contoh yang A. 5X kuadrat plus 2X sama dengan 0. Kira-kira A-nya berapa? A-nya berapa? Ayo. Berapa, Fadli? Di-unmute dulu ya kalau mau jawab. 5. Iya, A-nya 5. Kemudian B-nya? 2. Iya, gitu ya. Terus yang B, 12X min 5 plus 3X kuadrat sama dengan 0, A-nya berapa? 3. B-nya? B-nya berapa? 12. Kemudian konstantanya berapa nilai konstantanya? Berapa nilai konstantanya? Min 5. Iya, negatif 5 ini ya. Yang C, udah ada jawabannya sih, nggak apa-apa. Kita coba lihat dulu, buktikan jika X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3 merupakan akar penyelesaian, maaf typo, dari persamaan kuadrat min 5X plus 6 plus X kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi kita itu mau membuktikan kira-kira X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 3 itu merupakan akar penyelesaian dari persamaan kuadrat itu atau bukan gitu. Jadi caranya itu adalah dengan mensubstitusi atau mengganti nilai X menjadi 2 ataupun 3. Yang pertama, saat X1 sama dengan 2, maka, nah ini kan di soalnya, ini kan soalnya itu kan min 5X plus 6 plus X kuadrat sama dengan 0. Nah, karena kita akan membuktikan X1 sama dengan 2, nah maka kita ganti nilai X itu dengan nilai 2. Nah, sehingga menjadi min 5 dikali 2 ditambah 6 ditambah 2 kuadrat itu sama dengan berapa? Nah, caranya untuk melihat apakah dia akar persamaan atau bukan, itu ketika kita substitusikan, ketika kita hitung itu nilainya 0. Kalau misalnya nilainya nggak 0 gimana? Ya itu berarti bukan
akar penyelesaiannya. Jadi kalau akar, jika dia disubstitusikan, nilainya pasti 0. Nah, ini beda jawabannya. Setelah kita hitung, ternyata nilainya 0. Untuk yang X1 sama dengan 3, sama X-nya kita ganti menjadi 3, dan nilainya juga 0. Sampai ada yang mau bertanya? Gak apa-apa ya, nanti semisal ada yang mau ditanyakan, silakan Kak atau Bu, saya mau bertanya tentang ini tadi belum jelas, nanti kita akan ulangi. Kalau nggak ada, ini kita lanjut. Ada nggak? Oke, karena nggak ada yang bersuara, jadi saya anggap tidak ada pertanyaan ya. Oke, kita latihan nih. Selidiki apakah X1 sama dengan negatif 5 dan X2 sama dengan negatif 9 merupakan akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 4X min 45 sama dengan 0. Ayo. Saskia. Saskia gimana jawabannya? Iya. Iya, karena? Hasilnya 0. Iya. Kalau ada yang bingung langsung ditanyakan di sini ya. Jadi nanti ketika kita udah pindah ke materi yang selanjutnya tuh materi yang ini atau yang sebelumnya tuh benar-benar udah paham. Jadi jangan sampai yang ini tuh belum paham atau masih sedikit agak bingung mungkin. Terus nanti tambah materi lagi nanti tambah bingung nanti. Jadi kalau bisa itu satu materi kalian paham, lanjut materi selanjutnya gitu lebih enak. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.